Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Para pendengar sekalian, kembali kita akan ketengahkan dalam audio kali ini kelanjutan dari pembahasan kita yang pertama, yaitu pembacaan kitab Memurnikan Tauhid karya Al-Imam As-San'ani rahimahullahu ta'ala. Kita akan masuk kepada macam-macam ibadah. Berkata beliau, pasal pertama, apabila kamu telah memahami pokok-pokok ini, maksudnya yang kemarin dibahas itu ada 5 pokok, maka ketahuilah bahwa Allah Ta'ala menjadikan ibadah kepadanya ada beberapa macam. Sekarang beliau akan menyebutkan yang pertama, i'tiqadiyah, sebagai pondasinya, yaitu meyakini bahwa dia adalah satu-satunya Rabb yang maha tunggal, miliknya penciptaan dan pengaturan, dan di tangannya kemanfaatan dan kemudaratan. Tidak ada sekutu bagi dia, dan tidak ada yang bisa memberi syafaat kecuali dengan izinnya, dan bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali dia, dan lain sebagainya dari konsekuensi ilahiyah. Kemudian yang kedua, termasuk kepada macam-macam ibadah adalah ibadah lafziyah, yaitu mengucapkan kalimat tauhid. Maka barang siapa meyakini kebenaran kalimat ini, tapi tidak mengucapkannya, darah dan hartanya belum terlindungi. Statusnya seperti iblis. Karena iblis meyakini tauhid, bahkan mengikrarkannya sebagaimana yang telah berlalu penjelasannya. Ya, telah dijelaskan pada rekaman yang pertama bahwa iblis mengakui keberadaan Allah, bahkan dia takut kepada Allah, dan dia juga berdoa kepada Allah. Oke, kita lanjutkan. Karena iblis meyakini tauhid, bahkan mengikrarkannya sebagaimana yang telah berlalu penjelasannya, tapi tidak menaati perintah Allah untuk sujud, sehingga dia kafir. Dan barang siapa mengucapkannya tapi tidak meyakininya. Jadi yang pertama tidak mau mengucapkan, sekarang mengucapkan tapi tidak meyakini. Dan barang siapa mengucapkannya tapi tidak meyakininya, darah dan hartanya terlindungi, tapi perhitungan atasnya di sisi Allah dan hukum atasnya adalah seperti orang-orang munafik. Orang-orang munafik mengucapkan kalimat la ilaha illallah namun tidak meyakininya sebagai kebenaran. Sekarang kita akan masuk kepada ibadah yang ketiga. Dan di antara macam-macam ibadah adalah badaniyah, seperti berdiri, itu berdiri dalam salat, ruku', sujud di dalam salat, dan seperti puasa dan amalan-amalan haji dan tawaf. Yang keempat sekarang, ibadah lainnya adalah maliyah, seperti mengeluarkan sebagian dari harta dalam menaati perintah Allah, dan berbagai macam kewajiban dan sunnah dalam perkara harta, badan, perbuatan, dan ucapan. Contohnya ada banyak, tapi yang disebutkan di sini adalah pokok-pokoknya. Oke, jadi kesimpulannya ada 4 macam ibadah, kembali kepada keyakinan, ucapan, kemudian ya, amalan badan, dan juga kepada harta. Beliau melanjutkan, apabila telah tertanam perkara ini semua, maka ketahuilah bahwa Allah Ta'ala telah mengutus para nabi alaihimussalatu wassalam sejak yang pertama sampai terakhir untuk menyeru umatnya agar menauhidkan Allah Ta'ala dalam ibadah, bukan agar mengakui bahwa Allah telah menciptakan mereka dan yang semisalnya. Karena mereka telah mengakui hal ini sebagaimana telah kami tegaskan dan ulang-ulang. Ya, mengakui perkara rububiyah, pencipta, pemilik, pengatur hanya Allah. Karena itu mereka berkata, qalu ajitana lina'budallaha wahdahu wa nadhara ma kana ya'budu aba'una. Mereka berkata, maksudnya orang musyrik, apakah kamu datang kepada kami agar kami hanya menyembah Allah saja dan meninggalkan apa yang biasa disembah oleh bapak-bapak kami? Surat Al-A'raf ayat 70. Yakni memurnikan ibadah hanya untuknya dan mengkhususkan Allah semata di samping ilah-ilah
sesembahan-sembahan kami. Maka mereka tidak mengingkari selain permintaan para rasul kepada mereka untuk beribadah kepada Allah semata. Mereka tidak mengingkari Allah Ta'ala ada dan tidak mengatakan bahwa Allah tidak diibadahi. Bahkan sebaliknya, mereka mengikrarkan bahwa Allah diibadahi, tapi mengingkari hanya Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Ya, jadi mereka udah beribadah kepada Allah ya, cuman tidak mau mengakui sebagai bahwa Allah satu-satunya yang diibadahi. Sehingga mereka beribadah kepada selain Allah di samping Allah dan menyekutukan Allah dengan selainnya, serta menjadikan di samping Allah tandingan-tandingan. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah padahal kamu mengetahui. Al-Baqarah ayat 22. Yakni sedangkan kalian mengetahui bahwa Allah tidak memiliki tandingan. Dahulu mereka mengatakan pada talbiyah haji mereka. Jadi musyrikin udah mengerjakan haji. Labbaika la syarika lak illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Yang artinya, kami sambut panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu kecuali sekutu yang itu milikmu, yang kamu miliki dan kuasai. Pada saat Nabi SAW mendengar ucapan mereka yang mengatakan tidak ada sekutu bagimu ini, Nabi berkata, cukup. Yani mereka telah menauhidkan Allah Ta'ala kalau saja mereka tidak melanjutkan ucapannya kecuali sekutu yang itu milikmu. Maka sebenarnya terdapat pada kesyirikan mereka kepada Allah pengakuan terhadap Allah Ta'ala seperti yang Allah firmankan, wa yawma nahsyuruhum jami'a thumma naqulu lilladhina asyraku ayna syuraka'ukum alladhina kuntum taz'umun. Dan ingatlah pada hari di waktu kami menghimpun mereka semuanya. Kemudian kami berkata kepada orang-orang musyrik, di manakah sesembahan-sembahan kamu yang dahulu kamu katakan itu sekutu-sekutu kami? Al-An'am ayat 22. Wa qila du'u syuraka'akum fada'uhum falam yastajibu lahum. Dikatakan kepada mereka, serulah olehmu sekutu-sekutu kamu. Lalu mereka menyerunya, maka sekutu-sekutu itu tidak memperkenankan seruan mereka. Al-Qasas ayat 64. Qul ud'u syuraka'akum tsumma kiduni fala tunzirun. Katakanlah, panggillah berhala-berhalamu yang kamu jadikan sekutu Allah. Kemudian lakukanlah tipu daya untuk mencelakakanku tanpa memberi tangguh kepadaku. Surat Al-A'raf ayat 195. Maka perbuatan mereka menjadikan bagi Allah sekutu, sekaligus menjadi pengakuan mereka terhadap Allah, bahwa Allah pencipta, pemilik, pengatur, dan bahwa Allah berhak diibadahi. Mereka tidak beribadah kepada sekutu-sekutu itu dengan merendah kepadanya dan bertakarrub dengan nazar-nazar dan sembelihan kepada mereka, melainkan karena keyakinan mereka bahwa sekutu-sekutu itu bisa mendekatkan mereka kepada Allah dengan sedekat-dekatnya dan bisa memberi syafaat kepada mereka di sisi Allah. Maka Allah mengutus para rasul yang mengajak mereka untuk meninggalkan peribadahan kepada apapun selain Dia dan menerangkan bahwa keyakinan yang mereka yakini terhadap sekutu-sekutu itu adalah batil dan bahwasanya takarrub kepada mereka adalah batil. Takarrub itu mendekatkan diri ya. Dan bahwa hal itu tidak diperbolehkan kecuali kepada Allah semata. Inilah tauhid ibadah itu. Padahal dahulu mereka mengakui sebagaimana telah kalian ketahui pada pokok keempat tauhid rububiyah, yaitu bahwa Allah satu-satunya pencipta dan pemberi rizki. Dari sini kalian tahu bahwa tauhid yang diserukan oleh para rasul sejak rasul pertama yaitu Nuh alaihissalam sampai rasul terakhir yaitu Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam adalah tauhid ibadah. Oleh karena itu semua rasul berkata kepada kaumnya, jangan kalian beribadah kecuali kepada Allah. Surat Hud ayat kedua.
Wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada ilah bagimu selain Dia. Tidak ada ilah, tidak ada sesembahan. Surat Al-A'raf ayat 59. Dan di antara musyrikin dahulu ada yang beribadah kepada malaikat, menyerunya di saat terjepit. Dan di antara mereka ada yang beribadah kepada batu-batu, memanggil-manggilnya di saat sempit. Batu-batu itu pada asalnya adalah patung orang-orang soleh yang dahulu mereka cintai dan menaruh kepercayaan kepadanya. Dan ketika orang-orang soleh itu wafat, mereka membuat gambar-gambar orang soleh itu guna menghibur diri-diri mereka. Lalu ketika zaman telah berganti, mereka akhirnya mengibadahinya. Kemudian ketika zaman semakin jauh, maka akhirnya beribadah kepada batu-batu. Di antara mereka ada yang beribadah kepada Al-Masih, maksudnya Isa. Dan ada yang beribadah kepada bintang-bintang dan memanggil-manggilnya di saat sempit. Lalu Allah mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah semata, dan agar mereka menunggalkan Allah dalam peribadahan sebagaimana mereka menunggalkannya dalam rububiyah, yaitu rububiyah Allah terhadap langit dan bumi. Agar mereka menunggalkan Allah dalam artian yang sesuai dengan kalimat la ilaha illallah, meyakini maknanya, mengamalkan kandungannya, dan tidak menyeru siapapun di samping Allah. Allah Ta'ala berfirman, lahu da'watul haq walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bisyai'. Hanya bagi Allah lah doa yang benar, maksudnya ibadah yang murni. Dan berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah tidak dapat memperkenankan sesuatu pun bagi mereka. Surat Ar-Ra'd ayat 14. Dan Allah Ta'ala berfirman, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Surat Ali Imran ayat 122. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal jika kamu benar-benar orang yang beriman. Surat Al-Maidah ayat 23. Yakni termasuk syarat benarnya iman kepada Allah, seseorang tidak bertawakal kecuali kepadanya, dan menunggalkan Allah dalam bertawakal, sebagaimana wajib atasnya menunggalkan Allah dalam berdoa dan beristighfar. Allah telah memerintahkan hambanya untuk mengatakan iyyaka na'bud, yang artinya hanya kepada Engkau kami beribadah. Maka tidak dianggap jujur orang yang mengucapkan perkataan ini sampai dia memurnikan ibadah hanya kepada Allah Ta'ala. Jika tidak, berarti dia pendusta dan terlarang baginya mengucapkan ucapan ini. Karena makna ucapan ini adalah kami khususkan Engkau, maksudnya Allah, dengan ibadah dan menunggalkan Engkau dari siapapun selain Engkau. Ia menjadi tafsir atas firman-Nya, fa iyaya fa'budun, maka hanya kepada Akulah hendaknya kamu beribadah. Surat Al-Ankabut ayat 56. Wa iyaya fattaqun, dan hanya kepada Akulah kamu harus bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 41. Karena diketahui menurut ilmu bayan bahwa mendahulukan sesuatu yang seharusnya dibelakangkan artinya membatasi. Ya, maksudnya pada dua ayat tadi ya, fa iyaya, pada Akulah. Ya. Karena kan biasanya beribadahlah kepada Aku, gitu kan. Tapi di sini kepada Akulah hendaknya kalian beribadah. Jadi mendahulukan apa yang seharusnya diakhirkan. Itu memberi makna membatasi. Maksudnya hanya kepada Allah. Yani jangan kalian beribadah kecuali kepada Allah, dan jangan kalian beribadah kepada selainnya. Dan jangan kalian bertakwa kecuali kepada Allah, dan jangan kalian bertakwa kepada selainnya, sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Kasyaf. Maka memurnikan tauhid ibadah untuk Allah tidak tercapai kecuali dengan menjadikan doa seluruhnya untuk Allah. Menyeru di saat lapang dan sempit tidak diberikan kecuali kepada Allah semata. Istighatsah dan isti'anah hanya kepadanya semata. Mengembalikan segala urusan hanya kepada Allah. Nazar dan menyembelih hanya untuknya. Dan semua macam-macam ibadah dari ketundukan, berdiri dengan hina, hanya untuk Allah. Ruku', sujud, tawaf, melepas pakaian, bercukur, dan memendekkan rambut, maksudnya di saat haji atau umrah,
Semuanya tidak diberikan kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Barang siapa melakukan sedikit saja dari perbuatan itu untuk makhluk yang hidup atau mati, atau benda mati, atau selainnya, maka dia telah melakukan kesyirikan dalam ibadah. Sehingga jadilah pihak yang diberikan kepadanya ibadah-ibadah itu ilah atau Tuhan bagi yang mengibadahinya. Apakah ia malaikat, nabi, wali atau pohon, kuburan, jin, atau orang hidup, atau yang sudah mati. Dan jadilah orang yang mengerjakan ibadah ini atau jenis apapun darinya sebagai hamba bagi makhluk tadi, musyrik kepada Allah walaupun dia mengakui Allah dan beribadah kepadanya. Ya, jadi walaupun dia mengakui Allah ada, walaupun dia sudah beribadah kepada Allah, dia tetap musyrik. Karena pengakuan musyrikin kepada Allah dan taqarrub mereka kepadanya belum mengeluarkan mereka dari kesyirikan dan dari wajibnya menumpahkan darah mereka, ya, karena masih musyrik, dan menawan wanita-wanita mereka serta merampas harta mereka sebagai rampasan perang, maksudnya dalam perang. Allah Ta'ala berfirman, Ana aghna syuraka ani syirik. Aku adalah zat yang paling tidak butuh kepada sekutu. Ini adalah hadis dari qudsi. Allah tidak butuh amalan. Dia disekutukan pada amalan itu dengan selainnya. Dan tidak beriman kepada Allah orang yang beribadah kepada selain Allah di samping Allah. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.